Depresi dan kesepian adalah perasaan yang umum dijumpai, namun kadang dapat menjadi tak tertahankan. Ada beberapa langkah yang dapat Anda lakukan untuk mengendalikan perasaan-perasaan tersebut, meliputi perbaikan disfungsi pola pikir, mengatur ulang kebiasaan harian, dan memerhatikan kesehatan. Ingatlah bahwa depresi adalah penyakit yang sangat kompleks dan Anda mungkin akan tetap membutuhkan bantuan pihak lain jika ingin sembuh dengan cepat. Memperbaiki disfungsi pola pikir. 1. Kenali bermacam pola pikir yang disfungsi. Pemikiran seperti ini menyelimuti cara Anda memandang dunia sekeliling dan membuat Anda merasa seolah selalu sedang berjuang tanpa akhir. Beberapa contoh yang umum meliputi: 1. Pola pikir hitam putih, tak adanya wilayah abu-abu dalam hidup, atau berpikir hanya dalam kerangka hitam dan putih. 2. Berpikir negatif, berfokus hanya pada sisi negatif dari situasi dan tak mengindahkan hal positif. 3. Suka ramalan, berpikir bahwa Anda tahu apa yang akan terjadi di masa depan. 4. Membaca pikiran, menyangka bahwa orang menyimpan pikiran buruk tentang Anda atau bahwa Andalah penyebab perasaan buruk mereka. 5. Kelewat menggeneralisir, berpikir bahwa satu pengalaman buruk akan menjamin lebih banyak lagi pengalaman sejenis. 6. Menyalahkan diri sendiri pada hal-hal yang memang sudah bukan salah Anda. 7. Pola pikir emosional, banyak berpikir dengan emosi atau membiarkan emosi memengaruhi persepsi terhadap peristiwa. 8. Pernyataan harus menggunakan istilah seperti mestinya, seharusnya, dan pantasnya dalam pola pikir. Ini sama dengan menghakimi diri sendiri. 9. Membesar-besarkan dan menyepelekan, pola pikir yang membuat masalah tampak lebih besar, atau mencoba mengabaikan masalah. 10. Suka melabelkan, menggunakan istilah-istilah yang mengerdilkan seluruh konsep tentang jati diri dengan melabelkan diri sendiri sebagai sebuah sikap atau kesalahan tertentu. Cara kedua untuk memperbaiki disfungsi pola pikir adalah, gunakan buku harian atau jurnal. Menulis buku harian atau jurnal, dapat menjadi alat yang berguna untuk menganalisa pikiran-pikiran Anda tanpa bantuan pihak luar. Menulis buku harian dapat membantu mengidentifikasi dan merubah cara pikir dan berperilaku. Praktik ini sudah lama diakui membantu mengurangi stres akibat depresi dan kesepian. Gunakan apa saja yang cocok buat Anda. Ini dapat berupa buku catatan, selembar kertas dari buku tulis, atau komputer. 3. Monitor perkembangan emosi Anda di buku jurnal. Pikiran-pikiran kita dapat sangat memengaruhi perasaan, cara kita menginterpretasi dan mempersepsikan lingkungan, masa depan, dan diri sendiri. Orang yang menderita depresi kerap berpikir bahwa mereka tidak berharga, tidak dicintai, atau tak pantas, dan mereka juga kerap merasa tak tahan dengan lingkungan, tak kuat mengatasi beban hidup, dan bahwa masa depan mereka suram. Banyak dari mereka yang menderita depresi merasa tak berdaya merubah perasaan dan jalan hidup. Pola pikir sangat memengaruhi perasaan serta perilaku kita, yang menjadi dasar penerapan terapi perilaku kognitif atau kognitif behavioral terapi, atau CBT. CBT telah terbukti sukses mengobati depresi. Gejala kekambuhan depresi tercatat jauh lebih rendah bagi mereka yang menjalani CBT dibanding mereka yang menelan obat saja. Salah satu cara yang bagus untuk memulai proses ini adalah dengan memonitor rangkaian emosi dan pikiran otomatis Anda, lewat rekaman dalam jurnal atau catatan harian. Mulailah pertama sekali dengan mengenali perubahan mood, kemudian analisa bagaimana kondisi pikiran Anda persis sebelum perasaan berubah. Sebagai contoh, peristiwa, saya menerima masukan dan reaksi yang buruk perihal presentasi di tempat kerja. Perasaan, saya merasa malu. Satu contoh lain, peristiwa, saya lupa menandatangani kartu ulang tahun untuk bos saya. Perasaan, saya menyesal dan malu. 4. Tuliskan pikiran-pikiran otomatis Anda. Pikiran otomatis adalah segala hal yang muncul di benak Anda secara spontan. Umumnya terdiri atas 3 jenis gagasan, yaitu, gagasan tentang diri sendiri, tentang dunia sekitar, dan tentang masa depan. Setelah Anda mengidentifikasi rangkaian emosi Anda tentang peristiwa yang memengaruhi perubahan mood, Anda dapat mulai menganalisa pikiran otomatis yang berkorespondensi terhadap peristiwa tersebut. Selanjutnya Anda dapat mengevaluasi pikiran-pikiran tersebut untuk memutuskan bagaimana dan seperti apa disfungsionalnya mereka.
kemudian tantang dengan mencari pembuktian yang mendukung atau membantah pikiran tersebut. Dalam jurnal Anda, buatlah sebuah tabel di mana Anda dapat merekam situasi-situasi tertentu, emosi yang muncul, dan pikiran yang mendasari sebelum emosi tersebut muncul. Sebagai contoh, peristiwa, seperti, saya menerima masukan dan reaksi yang buruk perihal presentasi di tempat kerja. Perasaan, saya merasa malu. Pikiran otomatis, seperti, saya bodoh sekali. Identifikasi pikiran disfungsional, seperti, Anda melabelkan diri sendiri. Satu contoh lain, peristiwa, seperti, saya lupa menandatangani kartu ulang tahun untuk bos saya. Perasaan, saya menyesal dan malu. Pikiran otomatis, seperti, si bos pasti benci pada saya sekarang. Identifikasi pikiran disfungsional, seperti, Anda mencoba membaca pikiran. 5. Tuliskan pikiran yang rasional untuk membingkai ulang pikiran-pikiran otomatis. Lawan pikiran melabelkan diri sendiri dengan pikiran yang lebih rasional. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan lebih banyak pikiran rasional adalah dengan mencari pembuktian atau melawan pikiran otomatis. Cobalah mengingat masa lalu, apakah ada situasi serupa di mana pikiran otomatis seperti itu terbantahkan, lalu analisa situasi untuk mencari siapa atau apa sebenarnya yang salah, untuk kemudian secara logis distribusikan ulang tanggung jawab terkait perasaan dan peristiwa kepada pihak lain yang mungkin terlibat. Sebagai contoh, peristiwa, seperti, saya menerima masukan dan reaksi yang buruk perihal presentasi di tempat kerja. Perasaan, saya merasa malu. Pikiran otomatis, seperti, saya bodoh sekali. Pikiran rasional, seperti, saya bukanlah pikiran atau perilaku saya bukan label apapun, saya tidak bodoh. Saya membuat kesalahan dan akan berusaha lebih baik ke depannya. Satu contoh lain, peristiwa, seperti, saya lupa menandatangani kartu ulang tahun untuk bos saya. Perasaan, saya menyesal dan malu. Pikiran otomatis, seperti, si bos pasti benci pada saya sekarang. Pikiran rasional, seperti, saya tak mungkin bisa tahu apa pikiran bos terhadap saya. Ini hanya kesalahan yang tidak disengaja. Saya bisa selalu mengucapkan selamat ulang tahun kepadanya secara langsung. Terima kasih sudah mendukung channel ini. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa.